Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Tunisa dengan NIM 23011070155. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang upacara pernikahan, yaitu pra pernikahan, saat nikah, dan pasca pernikahan, dan bagaimana pandangan Islam terhadap adat tersebut. Yang pertama itu ada tahap pranikah. Nah, dalam adat Banjar, pernikahan itu kan bukan hanya menyatukan dua insan, tetapi juga menyatukan dua keluarga, dua kehormatan, dan dua perjalanan hidup. Nah, yang pertama itu ada yang disebut dengan basa suluh. Nah, basa suluh itu adalah kegiatan mencari informasi tentang calon pasangan. Ini biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki. Tujuannya tuh untuk melihat bukan untuk menilai calon perempuan, bukan, tapi untuk memastikan bahwa calon pengantin perempuan itu memiliki akhlak dan latar belakang keluarga yang baik-baik. Nah, tradisi ini tuh mencerminkan bahwa nilai Islam tentang pentingnya istikharah itu dan kehati-hatian dalam memilih pasangan hidup. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada yang namanya batakun, yaitu pertemuan resmi antara dua keluarga untuk saling mengenal lebih dalam, membicarakan keseriusan niat, dan menentukan arah hubungan menuju pernikahan. Nah, selanjutnya ada yang namanya badatang atau lamaran resmi. Nah, dalam prosesi ini disertakan pemberian jujuran berupa uang atau barang sebagai simbol kesungguhan. Dalam Islam, jujuran itu tidak termasuk dari syarat sah nikah karena yang wajib itu adalah mahar. Tapi selama jujuran yang dilakukan itu kerelaan dan tidak memberatkan, adat ini tuh diperbolehkan. Ini termasuk tanggung jawab dan penghormatan terhadap keluarga calon pengantin perempuan. Nah, menjelang hari pernikahan, calon pengantin wanita itu juga menjalani yang namanya bapingit, yaitu masa mendiamkan diri dalam rumah untuk menjaga kesucian lahir batin dan menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan dan lain-lain. Tradisi ini tuh mengajarkan untuk kesabaran dan introspeksi, nilai yang juga diajarkan Islam kepada calon istri. Kemudian ada juga yang namanya batimung. Nah, batimung tuh ialah tradisi mandi uap dengan rempah-rempah wangi khas Banjar. Batimung tuh jadi rempah-rempah khas Banjar itu dimasak menggunakan air mendidih. Kemudian si calon pengantin itu akan ditutupi dengan tikar purun dan di bawahnya diletakkan panci yang berisi rempah-rempah panas tadi. Hal ini tuh dipercaya dapat membersihkan tubuh dan jiwa, melambangkan penyucian dan sebelum memasuki kehidupan baru. Nah, selanjutnya di beberapa daerah ada juga yang namanya bermandi-mandi, yaitu mandi bunga yang dilakukan sebelum akad nikah. Calon pengantin dimandikan dengan air bunga, kemudian menggunakan mayang muda juga. Itu biasanya dilakukan oleh orang tua atau sesepuh kampung disertai dengan doa agar bersih dari segala keburukan dan siap mengarungi rumah tangga yang penuh keberkahan. Nah, setelah itu ada juga yang namanya upacara batamat Al-Quran, yaitu prosesi khataman Al-Quran yang dilakukan oleh calon pengantin. Tradisi ini tuh biasanya memperlihatkan betapa pentingnya pengetahuan agama bagi seorang istri, karena kan seorang istri itu akan menjadi madrasah pertama bagi seorang anak kelak. Nah, jadi membaca dan menamatkan Al-Quran sebelum menikah menjadi lambang kesiapan spiritual menuju kehidupan yang baru. Nah, sebelum acara pernikahan itu kan biasanya 2 hari atau sehari sebelumnya tuh ada yang namanya ba'aruhan, yaitu bermasak-masak untuk menyiapkan hidangan saat pernikahan nanti. Selanjutnya ada tahap saat pernikahan. Nah, tibalah saat yang dinantikan, yaitu hari pernikahan.
Jadi akad nikah itu menjadi inti dari seluruh rangkaian. Penghulu tuh memimpin ijab kabul, dihadapkan dengan dua orang saksi serta membaca doa dan nasihat pernikahan. Dalam momen inilah ikatan sah itu terbentuk dan menjadi pasangan yang resmi menurut syariat Islam. Nah, setelah akad nikah biasanya diadakan prosesi beungsung pengantin. Nah, sebelum pengantin tuh beungsung biasanya itu eh, ada orang yang membacakan membacakan salawat yang disertai dengan hamburan beras kuning yang diisi dengan uang receh. Dan diiringi dengan musik dan doa beungsung. Ini biasanya sebagai perayaan kebahagiaan, tetapi juga lambang kehormatan kepada kedua mempelai yang ingin memasuki fase baru kehidupan. Selanjutnya itu dilanjutkan dengan tradisi betata, yaitu pengantin bersanding di pelaminan untuk menerima ucapan selamat dari tamu, duduk berdampingan dan melambangkan kesetaraan, kerjasama, dan komitmen. Dalam pandangan Islam, selama prosesi ini dilakukan dengan adab yang baik dan tidak berlebihan, maka ia diperbolehkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Nah, selain itu biasanya di pelaminan itu ada yang namanya piduduk. Biasanya diletakkan di bawah pelaminan atau di dalam kamar pengantin. Itu tuh biasanya berisi kopi kopi pahit, susu, beras, lekatan, telur, terus ada juga nyiur atau kelapa, dan juga ada bubur habang dan bubur putih. Selanjutnya ada tahap pasca pernikahan. Nah, setelah pernikahan berlangsung, masyarakat Banjar itu memiliki beberapa tradisi penutup. Salah satunya bedudus. Nah, bedudus itu biasanya mandi bersama pasangan menggunakan air bunga atau rempah. Ini biasanya dilakukan sebagai tolak bala. Nah, atau menghindarkan dari keburukan, diberi ketenangan dalam rumah tangga. Kemudian ada juga di beberapa daerah tradisi membubur, yaitu kegiatan membuat bubur dan makan bubur bersama keluarga pengantin 1 hari setelah tradisi pernikahan tadi. Nah, ini tuh melambangkan kebersamaan dan rasa syukur atas pernikahan itu tadi. Dalam Islam, makan bersama dan berbagi makanan itu setelah acara pernikahan adalah bagian dari sedekah dan mempererat silaturahmi. Nah, kemudian kita masuk ke dalam refleksi dan pandangan Islam terhadap pra pernikahan, saat pernikahan, dan pasca pernikahan adat Banjar. Nah, jadi jika kita perhatikan seluruh rangkaian adat pernikahan masyarakat Banjar itu memiliki makna moral dan religius. Lalu bagaimana memandang semua tradisi itu? Apakah bersikap akomodatif, kontradiktif, atau mediatif? Nah, jadi dapat dikatakan bahwa Islam itu bersifat akomodatif dan mediatif terhadap adat-adat Banjar. Dikatakan akomodatif karena Islam itu menerima tradisi tersebut selama tidak bertentangan dengan syariat, seperti tadi prosesi basa suluh, batatakun, bapingit, batimung, bamandi-mandi, batamat, dan lain-lain. Karena itu memiliki nilai positif seperti kebersihan, kehormatan, kesiapan, dan penghormatan terhadap keluarga, dan ini itu sejalan dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, Islam juga bersifat mediatif karena ini tuh menjembatani antara adat dan ajaran agama Islam. Jadi dalam masyarakat Banjar banyak adat yang bersifat lokal tuh kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Jadi tanpa kehilangan keindahannya. Misalnya itu tadi bermandi-mandi itu kan sebenarnya tuh dari adat istiadat, cuman dicampurkan dengan keislaman, yaitu dengan membacakan seperti doa-doa Islam seperti bersalawat. Kemudian kadang ada juga yang bersifat lokal tuh kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Jadi tanpa kehilangan keindahannya. Misalnya itu tadi bermandi-mandi itu kan sebenarnya tuh dari adat istiadat, cuman dicampurkan dengan keislaman, yaitu dengan membacakan seperti doa-doa Islam seperti bersalawat. Kemudian kadang ada juga yang bersifat lokal tuh kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Jadi tanpa kehilangan keindahannya. Misalnya itu tadi bermandi-mandi itu kan sebenarnya tuh dari adat istiadat, cuman dicampurkan dengan keislaman, yaitu dengan membacakan seperti doa-doa Islam seperti bersalawat. Kemudian
adat budaya dari Banjar itu ada juga yang bersikap kontradiktif apabila adat yang mengandung unsur syirik atau memberatkan, seperti tadi jujuran itu jikanya berlebihan atau memberatkan itu bisa mengandung unsur kontradiktif, atau seperti piduduk tadi. Nah, piduduk tadi itu kan biasanya itu dilakukan untuk menghindari adanya kesurupan. Hal ini tuh dipercaya bahwa apabila piduduknya lengkap, maka kesurupan itu dapat terhindarkan. Jadi piduduk itu biasanya tidak dimakan atau dihidangkan untuk makhluk halus. Tapi apabila piduduk itu setelah upacara dihidangkan kepada tamu undangan atau dibagikan, itu bisa saja malah diperbolehkan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, Islam itu tidak menolak budaya Banjar, tapi Islam itu mengarahkan budaya agar lebih bermakna dan bernilai ibadah, tidak bertentangan dan tidak syirik. Jadi pernikahan adat Banjar tadi menjadi contoh indah bagaimana budaya dan agama dapat berjalan secara beriringan. Budaya itu memberi warna, sedangkan Islam itu memberi cahaya. Nah, melalui pemahaman ini kita tuh dapat belajar untuk melestarikan tradisi yang baik dan memperbaiki tradisi yang kurang sesuai dengan ajaran Islam, dan menjadikan sarana dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, referensi yang saya ambil yaitu dari jurnal tradisi adat perkawinan masyarakat suku Banjar ditinjau dalam perspektif dakwah Islam, dan dari jurnal analisis hukum terhadap tradisi mandi pengantin dalam perkawinan adat Banjar. Selain itu dari buku Islam Budaya Banjar. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.